Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk semua Ananda siswa kelas 10 IPS 2. Alhamdulillah pada pertemuan kelima ini untuk yang kedua kalinya Ibu melakukan kegiatan menggunakan Google Meet. Semoga tidak memberatkan orang tua kalian ya. Oke. Nah, untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa seraya berucap syukur atas kesehatan, kesempatan, kemauan, dan kemampuan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara virtual melalui layanan klasikal, bimbingan, dan konseling. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke Ananda, sebelum dimulai, Ibu cek dulu nih ya. Kesiapan kalian yang melalui partisipan ini baru 14 orang. Berarti baru sepertiganya dari 39 siswa kelas 10 IPS 2. Wow. Kemana ini ya? Baik. Sudah kita berawal dari yang ada saja. Oke. Nah, dari 14 orang yang sekarang sudah bergabung dan siap mengikuti kegiatan BK ini, yang lain mudah-mudahan segera menyusul ya. Sebelum dilanjutkan, Ibu sampaikan dulu tujuan yang diharapkan dari kegiatan kita kali ini. Bahwa kali ini Ibu menyampaikan materi tentang masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Nah, bahwa setelah selesai kegiatan ini, Ibu berharap kalian dapat mengorganisir atau mengelola kegiatan belajar dengan baik, dengan harapan agar perolehan nilai belajar kalian dapat optimal, sehingga hasil belajar yang tertera pada rapor kalian yang berupa angka-angka itu dapat mengantar kalian sekaligus menjadi jembatan kalian menuju perguruan tinggi negeri pilihan. Oke, jadi tahu ya apa tujuannya? Coba diulang supaya kita dapat mengelola apa? Supaya kita dapat mengelola, ya, selamat datang Herunisa, Sandi, wow, oke. Ayo siapa yang bisa mengulang? Ya, supaya kita dapat mengelola kegiatan belajar kita dengan baik. Gitu ya, itu yang diharapkan dari materi kita hari ini. Nah, kalau kita sudah bisa mengelola kegiatan belajar dengan baik, sehingga hasil belajar kita menjadi optimal. Maksimalnya kan 100 nilai ya, oke. Deket-deket 100 aja sudah bagus bener gitu ya, oke. Nah, bisa ya. Aduh Ananda, ayo dong, speakernya boleh dibuka kalau Ibu lagi tanya ya. Oke. Nah, sekarang dengan status kalian sebagai pelajar, maka tugas pokok kalian adalah apa? Ayo Tasya, apa tugas pokoknya sebagai pelajar? Belajar. Ya, selamat. Oke, tugas utama kita adalah belajar. Nah, lalu kalau tugas utama kita belajar, keberhasilan kita tuh diukur dari apanya? Putra, dari apanya Putra? Status kita pelajar, tugas utama kita belajar, lalu bahwa kita ini berhasil atau tidak diukur dari apanya? Siapa yang bisa jawab? Rozi? Kemampuan. Iya, kemampuan atau dari hasil belajarnya. Nah, di mana kita bisa melihat hasil belajar kalian? Rapot. Di rapot, pinter. Rozi ya, oke. Jadi, rapot itulah yang akan menjadi jembatan dan akan mengantar kita menuju mimpi-mimpi kalian hari ini. Oke. Mengapa demikian? Dan kenapa nilai rapor menjadi demikian penting dan berarti buat kalian menuju PTN? Padahal kan kalian baru 1 bulan jadi pelajar SMA Negeri 64 Jakarta ya. Masih ada waktu 3 tahun lagi kalian menuju PTN. Nah, Ananda. Ya Sarah, selamat datang.
pada kesempatan ini, Ibu menggunakan metode atau menggunakan prinsip kita berawal dari akhir. Maksudnya, bahwa akhir perjalanan kalian di SMA Negeri 64 Jakarta adalah kalian akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan itu harus kalian persiapkan dari sekarang. Gitu. Pertanyaannya, apakah kalian sudah siap bekerja sama dengan orang tua di rumah dan dengan guru kalian di sekolah untuk merintis jalan menuju PTN? Siap apa belum? Halo? Ayo jawab. Allah. Oke. Orang yang lain pada malu-malu kayaknya ya. Oke ya. Nah, jadi kalian siap bekerja sama dengan orang tua di rumah, dengan guru di sekolah untuk merintis jalan menuju PTN, walaupun masih 3 tahun lagi yang akan datang. Oke, di materi selanjutnya nanti kita akan lihat kenapa itu menjadi penting dan dibicarakan di awal. Kalau udah siap, mari kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Boleh jawab ya, buka dong speakernya, lo si cantik, si ganteng. Apa beda siswa setelah tamat SD, setelah tamat SMP, dan setelah tamat SMA? Oh, tamat SD, ngapain siswa tuh? Lanjutnya ngapain? Cynthia? Nicholas? Wah, pada kemana nih? Mesti ibu nanya sendiri, jawab sendiri sih. Oke. Mohon maaf nih kalau pada malu-malu ya. Udah pada mandi belum sih? Udah ya? Oke. Nah, siswa anak kalian saat tamat SD hanya mikirkan bagaimana caranya masuk SMP. SMP-nya negeri prioritas biasanya, atau MTS negeri prioritas. Nggak dapat negeri harus swasta gitu kan? Begitu juga dari SMP atau MTS, begitu selesai, begitu tamat, pasti yang ada di benak kalian, ada di benak orang tua kalian adalah kalian bisa masuk SMA negeri prioritas. Alhamdulillah sekarang kalian sudah terdaftar di SMA Negeri 64 Jakarta dengan akreditasi A. Oke, ya. Nah, selanjutnya tamat SMA apa lagi yang akan kalian tuju? Kela? Halo. Perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi ya, Kela, Nicholas, good. Nah, di sini letak perbedaannya ya. Karena kalian pelajar SMA, maka kalian akan dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau kuliah. Lalu status kalian nanti kalau udah kuliah berubah dong dari pelajar menjadi apa tuh? Mahasiswa. Wih, menjadi mahasiswa. Hebat kan? Mahasiswa. Oke. Nah, berbeda dengan kawan-kawan kalian yang di SMK. Mereka dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja setelah tamat dari SMK. Walaupun mau kuliah, tetap terbuka jalan di perguruan tinggi buat rekan-rekan kamu di SMK ya. Oke. Nah, disinilah letaknya entry point itu, bagaimana benang merahnya, kerangka konsepnya kita berpikir bahwa tamat SMA kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu setelah selesai perguruan tinggi tentu kalian memasuki dunia kerja, gitu ya. Bisa dipedomani nggak kalimat ibu? Tamat SD masuk SMP, tamat SMP masuk SMA, tamat SMA kuliah. Tapi tidak asal sekedar kuliah, karena di mana kamu kuliah di situ kamu akan bekerja, ya, sesuai dengan disiplin kalian. Nah, di mana kalian bekerja, disitulah kalian akan beroleh penghasilan. Seberapa besar penghasilan kalian, itu yang akan menjadi penghidupan kalian. Seperti apa penghidupan kalian, itu yang akan menjadi nasib kalian. Dan seperti apa nasib kalian, itulah yang akan menjadi takdir kalian. Artinya, bahwa proses dan hasil pendidikan yang baik dapat mengantar kalian menuju takdir yang baik. Oke, dalam hati kalian mungkin ada yang bertanya, Bu, bukankah takdir itu urusan Allah? Benar, takdir adalah urusan Allah. Tapi mari kita perhatikan, ada takdir yang harus diperjuangkan dan Allah akan memudahkan pencapaian takdir sesuai bobot perjuangan kalian. Dan ada juga takdir berupa sunatullah. Contoh,
yang bukan sunatullah ya. Matahari terbit dari timur tenggelam di barat itu sudah sunatullah, nggak bisa dirubah. Kalau dirubah apa yang terjadi? Gitu kan? Orang tua kalian di rumah, siapapun ibu dan ayah kalian, itu adalah sunatullah, nggak bisa dirubah. Ada yang mau tukar ibu? Ada yang mau tukar bapak? Ini. Halo Kevin. Oke. Ya, nah itu namanya sudah sunatullah, sudah ketentuan Allah. Tetapi kalau kita besok mau menjadi seperti apa, itu silakan kita berjuang dari sekarang. Allah akan memudahkan jalan itu seberapa besar kalian berjuang untuk mencapai nasib baik kalian, gitu ya. Jadi kalau kita sudah berbicara dan kalian harus dengan prestasi itulah yang akan mengantar kalian ke kehidupan yang lebih baik. Jadi jika sudah berbicara prestasi bagus untuk mendapatkan takdir yang bagus pula, maka harus melalui usaha dan kerja keras. Karena sesungguhnya prestasi itu sama dengan hidayah, dia harus diperjuangkan untuk mendapatkannya. Ya, oke, lanjut. Nah, oleh karena itu, dari awal kalian masih berada di kelas 10, ibu dan semua bapak ibu guru kalian tidak akan pernah bosan mengingatkan kalian untuk disiplin dan bertanggung jawab terhadap status kalian sebagai pelajar SMA Negeri 64 Jakarta selama kalian masih bersama kami. Gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti nggak, Ananda? Iya, Bu. Oke ya, bisa dimengerti ya. Oke. Selanjutnya, kemarin sebelum kegiatan ini dimulai, melalui WA, Ibu sudah minta kalian mencari data dengan menyebutkan jenis-jenis dan nama perguruan tinggi yang pernah kalian dengar dan ketahui. Pertanyaan Ibu, ada berapa jenis perguruan tinggi itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa lagi nih ya yang udah pada muncul? Roja, jawab lagi bisa nggak? Ada berapa jenis perguruan tinggi? Oke, slide-nya sudah sampai ke jenis perguruan tinggi ya, Bu. Banyak, Bu. Ada berapa? Enggak, jenisnya saja. Ada universitas, terus ada apa lagi? Ada institut, ada sekolah tinggi. Terus ada apa lagi? Politeknik. Akademi. Terus ada apa lagi? Satu lagi? Politeknik. Politeknik. Jadi perguruan tinggi itu ada 5 jenis. Nah, apa saja itu kan udah ya. Kalian udah sebutkan namanya nih, nanti juga Ibu dibantu sama wali kelas kalian nih loh, gitu ya. Udah terlihat tuh nanti kalian udah memilih apa saja itu sudah ada semua, betul ya. Oke. Nah, dari jenis dan nama perguruan tinggi yang sudah kamu sebutkan itu, ada yang berstatus perguruan tinggi negeri, ada yang berstatus swasta, ada yang reguler, ada yang kedinasan, ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Gitu. Nah, sekarang stressing kita pada pertemuan kali ini yang hanya 30 menit pun sudah berlalu ini. Wow, ini benar ya. Itu hanya PTN saja dulu, perguruan tinggi negeri khusus universitas. Oke, ada yang tahu bagaimana syarat masuk perguruan tinggi negeri? Terus Bu Lin, udah sampai di ini, cara masuk perguruan tinggi negeri. Halo? Ada yang tahu syarat masuk ke perguruan tinggi ada berapa macam? Oke, Ibu yang jawab belum nanya dah. Belum jawab. Ada 3 cara. Lewat SNPTN, lewat SBMPTN dengan UTBK-nya, dan lewat seleksi mandiri. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara khusus tentang PTN reguler yang berbentuk universitas. Terus Bu Lin slide-nya. Sementara itu, yang institut, yang sekolah tinggi, yang akademi, yang politeknik, baik yang reguler maupun yang kedinasan, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kali ini Ibu akan pertegas, perjelas, dan pertajam bagaimana strategi kita dalam mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Oke, nah, Nanda. Terus Bu Lin, slide berikutnya ya. Ada yang tahu syarat masuk perguruan tinggi lewat jalur SNMPTN?
Halo? Terus, Bu Lin, terus. Terus, ya. Oke? Nah, syarat masuk SNMPTN ini tadi sudah disebut ya. Oh ya, sorry. Maksudnya yang jalur SNMPTN itu, nah oke. Nah ya, di sini syarat masuk PTN itu ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada seleksi mandiri, begitu juga kedinasannya ya, ada pola pembibitan, ada jalur seleksi dan seleksi mandiri. Ini akan dijelaskan semua satu persatu, tapi Ibu akan ambil yang nomor 1 dulu, SNMPTN. Lanjut dulu. Nah, syarat masuk PTN melalui SNMPTN, ayo, siapa yang bisa? Apa yang menjadi ukuran siswa bisa masuk ke jalur SNMPTN? Tuh, udah kelihatan tuh di slide-nya tuh, udah nongol. Ayo, siapa yang bisa? Kevin? Abkori? Wow, pada kemana nih? Oke, syarat masuk PTN melalui SNMPTN adalah hanya satu, lewat jalur nilai rapor semester 1 sampai semester 5, terutama hanya 6 mata pelajaran yang digunkan saja. Karena kita di IPS, maka yang akan menjadi ukuran itu hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Lalu, pelajaran yang 9 lagi gimana, Bu? Itu tetap menjadi perhitungan untuk menjadi nilai rata-rata rapor kalian. Oke, tapi stressing ada di 6 mata pelajaran ini. Oke, paham sampai di sini, Ananda? Halo, paham ya? Iya, oke. Nah, dilanjut, Bulin. Oke, oh sorry, balik lagi ke tadi, udah ke komitmennya. Oke, balik lagi yang ke tadi, Bulin. Balik awal. Oke, nah di situ saja dulu. Nah, oke, enggak yang tadi aja, yang IPA IPS, pelajaran. Satu, oke, sip. Nah, syarat masuk PTN lewat jalur undangan atau jalur SNPTN atau jalur rapor itu hanya ini. Gampang kan? Ibu katakan gampang. Kenapa? Karena hanya diminta sekolah mengirimkan nilai rapor kalian semester 1 sampai semester 5, 6 mata pelajaran ini. Artinya, jika dari sekarang kalian berminat masuk perguruan tinggi lewat jalur undangan, jika dari sekarang kalian berminat meringankan beban orang tua, jika kalian dari sekarang berminat ingin membuat tenang dan senang orang tua, kuasai aja pelajaran dengan baik, sehingga di kelas 12 nanti, di semester 6, orang tua kamu sudah matang, kamu pun juga sudah cukup tenang, sudah lulus masuk perguruan tinggi lewat jalur undangan. Padahal kamu masih terdaftar loh di SMA 64. Sudah jelas. Itu kan? Nah, sekarang dari 39 siswa kalian satu kelas, 10 orang saja, 15 orang saja, 20 orang saja yang tergerak mau ikut masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan, itu bersiap dari sekarang, insya Allah kamu ditungguin sama perguruan tinggi negeri pilihan lewat jalur undangan. Boleh pilih mau yang mana. Nah, syarat-syaratnya itu minggu kemarin udah disampaikan ya. Progresnya harus jelas, yang penting naik rata-ratanya gitu loh. Yang penting kenaikan itu juga kelihatan grafiknya gitu ya. Oke, nanti kita tambahkan lagi lah. Tapi udah kalian bersiap saja dari sekarang bagaimana caranya, terutama 6 mata pelajaran ini. Kalau ulangan betul semua nilai kamu 100, misalkan minimal nilai kamu dapat 90. Oh, Ibu tinggi sekali. Tidak tinggi. Kenapa dikatakan tidak tinggi? Kan gurunya ngasih ulangan itu apa yang udah dipelajarin sebenarnya begitu. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian akan dibekali itu dengan belangko nilai penilaian harian atau ulangan harian untuk seluruh mata pelajaran dan mata pelajaran. Tolong Bu Ina ditampilkan deh belangkonya. Yang di slide lain, di ini lain, bukan di PPT. Di luar itu, di luar PPT, Bu. Nah, oke. PPT-nya tutup saja, sudah selesai.
Enggak. Terus di slide yang nah itu dia rekap hasil UH tuh Bu, tolong buka Bu. BK rekap hasil UH. Anda? Nah, ini dia. Tidak nampak optimal, nggak apa-apa, karena nanti juga akan sampai kepada kalian, ya. Jadi, kalian punya ini semua, silahkan kalian tulis di buku lebih baik atau di kertas kalian tempel di ruang meja belajar kamu. Ini adalah nilai ulangan selama semester 1 untuk semua mata pelajaran, sebanyak 15 mata pelajaran karena kalian baru kelas 10. Nanti di semester 2 dan sampai di semester 5 terus kalian membuat seperti ini. Selanjutnya setelah kalian punya rekap khusus semester 1, maka di halaman berikutnya Bulina halaman kedua. Slide ini juga halaman keduanya tolong dimunculkan Bulina. Ya, nah nih rekapitulasi nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Ini untuk semua mata pelajaran. Di bawahnya lagi yang terbawah nggak bisa dilebarkan ya Bu Lina ya, nggak apa-apa. Nah, rekapitulasi nilai rapor mata pelajaran semester 1 sampai semester 5. Ini nanti kalian punya dokumen ini semua. Kalian buat sendiri, jadi kalian bisa ukur. Kalau saya mau ke SNMPTN dengan nilai-nilai ini yang akan kalian peroleh nanti, apa yang harus kalian lakukan? Itu yang terpenting, ya. Dan ini nanti akan Ibu bimbing terus, Bapak inilah yang menjadi mapping, yang menjadi peta, yang menjadi petunjuk bagaimana kalian harus mempersiapkan diri. Begitu. Dan Ibu tahu beberapa pelajaran sudah mulai melaksanakan ulangan harian ya, ada yang baru 1 kali, ada yang sudah 2 kali. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga memberikan nilainya kepada kalian sehingga kalian bisa isi, karena kalian juga wajib tahu berapa nilai perolehan nilai kalian, gitu ya. Sampai di sini bisa diterima Nanda? Kevin, Sheila, Apkori, Rozia, ya. Oke, mungkin Ibu terlalu tergesa-gesa, tetapi nggak apa-apa. Nanti kita akan terus membahas ini terus-menerus karena memang di sinilah entry point-nya. Entry point-nya dari kegiatan BK itu sendiri selain pengembangan pribadi kalian ya. Jadi stressing kita ada di belajar. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo. Ya, aduh. Kalau tidak ada, oke. Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa inti dari pembicaraan kita hari ini? Ibu minta tolong kepada Rozia. Rozia, apa yang Rozia tangkap dari pembicaraan kita kali ini? Halo. Apkori? Keila? Ayo Keila. Apa yang kalian ketangkap dari pembicaraan kita kali ini? Untuk SNMPTN? Ya, bagus. Masuk SNMPTN, masuk PTN melalui jalur SNMPTN. Oke? Nah, dari SNMPTN ini yang dituntut adalah berapa pelajaran tadi? 6. Pelajarannya ingat nggak apa saja? Ayo siapa yang ingat? Ingat. Apa? Betul. Terus? Inggris. Matematika minat. Matematika wajib. Terus? Terus. Apa lagi? 3 lagi? Ekonomi, sosiologi, geografi. Bagus. Oke. Terima kasih Keila, Rozia. Nah, jadi itu yang kalian pedomani dulu dari sekarang. Dan Ibu beritahu dari sekarang kenapa? Karena proses itu diawali dari rapor kamu di semester 1 kelas 10.
Jadi kalau dari awal kalian tahu, mudah-mudahan kalian bisa bersiap-siap gitu ya. Dan jangan pernah lupa masuk perguruan tinggi itu harus menjadi wacana kalian. Masuk perguruan tinggi lewat jalur undangan itu harus menjadi mimpi kalian. Lalu perolehan nilai ulangan yang dengan menjadi lebih baik itu menjadi mimpi kalian, angan-angan kalian. Nah, kalau kalian sudah tahu, tinggal kalian mengorganisir bagaimana cara belajar yang baik. Bagaimana cara belajar yang baik, nanti kita berbicara di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya, kita sudah belajar tiap hari. Apakah belajar kita sudah baik? Apakah belajar kita sudah bermakna? Itu yang kadang-kadang kita belum tahu kan. Nah, bagaimana cara belajar yang baik dan cara belajar bermakna itu akan disampaikan pada sesi-sesi berikutnya. Ya, oke, baik Ananda. Jadi barangkali itu kita juga dibatasi oleh waktu. Nah, hasil dari pembicaraan kita kali ini, tentu Ibu harus tahu seberapa jauh kalian sudah bisa memahami. Oleh karena itu, Ibu juga sudah menyiapkan angket evaluasi di link yang sudah Ibu siapkan ya, di WA kalian itu sudah ada semua. Hanya 6 pertanyaan, tidak banyak. Silakan kalian isi nanti di sela-sela jam istirahat, ya paling lambat sampai jam 15 lah ya. Mudah-mudahan semua udah isi ya. Sebanyak, aduh sekarang baru 19 orang ya. Apa-apa ya, nanti yang lain menyusul ya. Jadi tolong linknya itu diisi supaya Ibu mengetahui seberapa jauh kalian paham dengan materi yang baru disampaikan. Gitu ya. Oke, dan selanjutnya untuk kontrak komitmennya, Bu Rin tolong PPT yang terakhir, tolong dimunculkan Bu Rina. PPT yang terakhir, Bu Rina. Nah ini angketnya ya, udah ada di kalian semua itu, silakan saja. Sekarang kembali ke PPT lagi, Bu Rina. PPT-nya, nah itu dia, oke. Nah, halaman terakhir, slide terakhir. Terakhir terus paling bawah Bu Rina. Terus. Ya, oke. Nah, untuk melangkah menuju perguruan tinggi negeri dari awal kita punya komitmen. Kalau nggak ada komitmen sama juga bohong. Komitmen itu adalah janji kepada diri sendiri, ya. Nah, jadi mari kita saling berjanji kepada diri kita sendiri. Mari kita berprestasi melalui SMA Negeri 64 Jakarta untuk membayar keringat orang tua kita. Mari kita berprestasi melalui SMA Negeri 64 Jakarta untuk mengangkat harkat derajat martabat keluarga besar kita. Dan mari kita berprestasi melalui SMA Negeri 64 Jakarta untuk memutus mata rantai kemiskinan di lingkungan keluarga kita. Mohon maaf jika kalimat terakhir ini tidak tepat dengan kalian. Tetapi paling tidak, dengan berprestasi, kita bisa, banyak yang bisa kita perbuat. Dan prestasi itu juga ukurannya banyak. Tapi karena kalian pelajar, seperti kembali ke awal tadi, adalah hasil belajar kita yang dilihat. Oke? Karena kita masih punya waktu untuk bebenah, kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri, kita masih punya waktu untuk mengukir nilai-nilai terbaik di rapor kalian sejak semester 1. Ya? Nah, jadi barangkali ini yang disampaikan untuk pertemuan minggu berikutnya, Ibu akan memberikan informasi bagaimana caranya masuk ke perguruan tinggi negeri, masuk ke perguruan tinggi kedinasan, dan selanjutnya nanti cara belajar dan lain-lain itu akan berlanjut terus menerus ya. Oke, jadi pada kesempatan ini barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika barangkali tidak berbekas langsung di benak kamu karena memang terbatas kita oleh jarak dan waktu. Tetapi paling tidak apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang sudah kita bicarakan, itu 1-2 kalimat bisa berkesan, bisa memberi kamu dan bisa kamu jadikan pedoman bagaimana kamu harus bersikap sebagai pelajar SMA Negeri 64 Jakarta di waktu-waktu yang terbatas hanya maksimal 3 tahun.
Jadi barangkali ini Anda sampai jumpa pada pertemuan minggu berikutnya, dan sebelum kita tutup, kebetulan juga Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk bergabung bersama kita. Apakah Bapak berkenan untuk memberikan ini juga penguat kepada anak-anak Anda, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Eko Budi Restiowati dan anak-anak sekalian yang telah mengizinkan saya masuk ke PJJ di kelas ini. Jadi sekalian perkenalkan ya, Iya, iya, mungkin ada yang lupa ya, kelas 10 ya, walaupun Bapak sudah mengisi waktu di acara MPLS ya. Jadi Bapak masuk ke PJJ-nya Bapak Ibu Guru untuk memastikan bahwa kalian mendapat pelayanan, baik pelayanan dalam hal belajar mata pelajaran ataupun pelayanan dalam hal bimbingan konseling ya. Jadi Bapak ingin memastikan apakah kalian itu betul-betul mendapat pelayanan pembelajaran jarak jauh dari Bapak Ibu Guru ya. Jadi itu salah satu keinginan Bapak untuk mengecek ya. Dan alhamdulillah dari yang Bapak amati, Bapak Ibu Guru sudah memberikan pembelajaran jarak jauh ya. Tinggal kalian ya aktif ya belajar ya, berinteraksi dengan Bapak Ibu Guru dalam PJJ. Jangan lupa juga yang paling penting adalah menjaga kesehatan ya, dilaksanakan protokol kesehatan mencegah COVID-19 yaitu 3M ya. Nah, jadi harus diingat-ingat ya, 3M itu ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak ya. Direksi 3. Nah, bangun ruang gitu kan. Kalau bangun ruang Anda ngajar masih harus gambar. Ya, harus gambar di papan tulis. Belina ya. Kayaknya kita bias nih. Ya, kemudian satu lagi ingatkan bahwa setiap sebulan sekali siswa harus mengisi asesmen kesiapan sekolah untuk siswa ya, dan juga mengisi JAK TLM. Jadi itu dalam rangka apakah siswa siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dan di blended atau dicampur dengan pembelajaran tatap muka kalau nanti sekolah kita diizinkan oleh gubernur dan oleh kepala dinas DKI untuk buka. Ya, entah kapan bisa buka tatap muka lagi ya, apakah Januari, apakah Februari, atau kapan. Yang jelas mudah-mudahan kita tidak menginginkan PJJ ini untuk seterusnya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dalam pembelajaran tatap muka walaupun tidak seluruh siswa di satu kelas, mungkin separuhnya, maksimal separuhnya ya. Agar sekolah kita ketika diizinkan siap untuk bisa tatap muka, maka para guru, pegawai, dan seluruh siswa harus mengisi asesmen kesiapan sekolah ya. Jangan lupa, dan mengisi juga JAK CLM setiap bulan. Di bulan pertama sudah diisi oleh para siswa, alhamdulillah udah 90% ke atas, dan bulan berikutnya akan diinfokan kemudian. Demikian Bu Eko, terima kasih anak-anak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ananda. Demikian yang dapat disampaikan. Minggu depan kita berbicara lagi di bab-bab lain tentang perguruan tinggi negeri ya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Jaga kesehatan, protokol kesehatan untuk mencegah COVID juga jangan diabaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.